Kalau kita ngomongin sekolah yang bagus, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti guru-gurunya, kurikulumnya ya kan? Tapi, coba deh kita lihat lebih dekat. Lihat gedungnya, ruang kelasnya, tempat anak-anak kita belajar setiap hari. Ternyata lingkungan fisik itu, wah perannya penting banget. Jadi, apa sih resep sekolah yang hebat? Oke, guru yang keren dan kurikulum yang oke itu wajib. Tapi coba bayangin deh, kalau ruang kelasnya sempit, panas, berisik, cahayanya kurang, apa anak-anak bisa belajar dengan maksimal? Jelas nggak bisa kan? Nah, disinilah pentingnya infrastruktur. Ini fondasinya. Dan kabar baiknya, pemerintah kita sadar betul soal ini. Baru-baru ini keluar loh aturan baru yang detail banget. Namanya Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 048 Tahun 2023. Nah, dokumen inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Anggap saja ini cetak biru baru untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Oke, siap? Kita bakal bahas 5 hal penting dari aturan ini. Pertama, kita lihat dulu kenapanya. Apa sih yang baru dari cara pandang ini? Kedua, kita bakal bedah 2 istilah penting, sarana dan prasarana. Apa bedanya? Ketiga, kita masuk ke aturan main soal tanah dan gedung sekolah. Keempat, kita lihat gimana standar ini beda-beda untuk SD, SMP, dan PAUD. Dan terakhir, gimana caranya semua ini bisa dijalankan di dunia nyata. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Cetak biru baru untuk sekolah. Penting nih buat dicatat, ini bukan cuma sekedar update daftar barang yang harus ada di sekolah. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal perubahan cara berpikir kita tentang standar sekolah. Nah, ini dia bedanya yang paling kerasa. Dulu itu, standar sekolah tuh kayak daftar belanjaan. Sekolah tinggal centang-centang aja. Oke, ini ada, itu ada, selesai. Sekarang beda, pendekatannya berbasis kinerja. Jadi, tujuannya bukan lagi cuma yang penting ada, tapi apakah fasilitas ini benaran bikin kualitas belajar jadi lebih baik? Ini lompatan besar, dari yang tadinya cuma formalitas, sekarang fokus ke hasil buat siswa. Lanjut ya, sekarang kita perlu samain persepsi dulu soal 2 kata yang jadi inti dari aturan ini, sarana dan prasarana. Kalau kita paham bedanya 2 hal ini, kita bakal ngerti keseluruhan aturannya. Oke, pertama, sarana. Gampangnya gini, sarana itu semua perabotan dan alat-alat yang dipakai buat belajar, yang bisa dipindah-pindahin. Contohnya, ya meja, kursi, buku, komputer, proyektor, sampai bola buat olahraga atau mikroskop di lab. Itu semua sarana. Nah, kalau prasarana, ini adalah wadahnya, fondasinya. Sesuatu yang nggak bisa digeser-geser gitu aja. Apa aja tuh? Ya tanahnya, gedungnya, ruang kelasnya, perpustakaan, toilet, lapangan. Intinya, semua bangunan fisik sekolah itu sendiri. Jadi, gampang kan bedanya? Prasarana itu gedungnya, sarana itu isinya. Keduanya harus ada dan harus bagus. Percuma gedungnya megah, prasarana, tapi nggak ada bukunya, sarana. Atau sebaliknya. Nah, aturan baru ini mengatur standar buat dua-duanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sifatnya harga mati alias gak bisa ditawar-tawar. Aturan dasar soal lahan dan bangunan sekolah. Ini intinya soal keamanan, kesehatan, dan akses untuk semua anak. Milih lokasi buat bangun sekolah itu nggak bisa asal-asalan lagi. Aturannya ketat banget. Tanahnya harus bebas polusi, nggak berisik, dan yang paling penting harus aman dari bencana alam kayak banjir atau longsor. Plus, harus punya jalur evakuasi yang jelas dan saluran air yang bagus biar nggak kebanjiran. Aturannya bahkan sampai ke detail soal suara loh. Tingkat kebisingan di lingkungan sekolah itu maksimal cuma boleh 60 desibel. 60 desibel itu seberapa sih? Gampangnya, itu setara suara orang ngobrol biasa. Jadi, sekolah harus lebih senyap dari itu. Kenapa? Ya jelas, karena kebisingan itu ganggu konsentrasi banget. Aturan ini mau memastikan anak-anak bisa belajar dengan tenang. Kalau gedungnya, jelas keamanan itu nomor 1. Strukturnya harus kokoh, harus punya fasilitas buat antisipasi bencana. Jalur evakuasinya juga harus jelas. Bahkan ada detail kecil tapi krusial. Misalnya pintu utama itu harus kebuka ke arah luar. Kenapa? Biar pas evakuasi darurat, orang nggak desak-desakan. Terus kalau gedungnya bertingkat, wajib punya minimal 2 tangga. Standar keselamatan ini benar-benar mikirin skenario terburuk. Contohnya titik kumpul darurat. Aturannya bilang lokasinya harus minimal 20 meter dari gedung. Angka 20 meter ini bukan asal-asalan loh. Ini udah dihitung biar kalau amit-amit gedungnya runtuh, orang-orang yang udah dievakuasi tetap aman.
Detail kayak gini nunjukin betapa seriusnya pemerintah melindungi anak-anak kita. Nah, yang ini juga penting banget, aksesibilitas. Sekolah sekarang wajib ramah untuk semua, termasuk teman-teman kita yang pakai kursi roda. Contohnya soal rem atau jalur landai. Kemiringannya nggak boleh curam, standarnya itu 1:12. Artinya, untuk setiap 1 meter ketinggian, panjang remnya harus minimal 12 meter. Jadi landai dan aman. Oke, tadi kan aturan umumnya. Sekarang pertanyaannya, apakah standar ini sama untuk semua jenjang? Tentu beda dong. Kebutuhan anak PAUD kan beda sama anak SMP. Yuk kita lihat gimana aturan ini disesuaikan. Nah, disinilah kelihatan kalau aturan ini dibuat dengan cermat. Luas ruang kelas per anak itu beda. Untuk anak PAUD, setiap anak harus punya ruang minimal 3 meter persegi. Tapi untuk anak SD ke atas cukup 2 meter persegi. Kenapa dibedain? Logis banget kan? Anak kecil itu butuh ruang gerak lebih banyak buat main sambil belajar. Jadi ini benar-benar disesuaikan sama kebutuhan tumbuh kembang mereka. Biar lebih kebayang, kita lihat angkanya langsung ya. Misal kelas PAUD buat 15 anak, luas minimalnya itu harus 45 meter persegi. Bandingin sama kelas SD buat 28 anak yang butuh 56 meter persegi. Kita juga bisa lihat di sini, kalau fasilitas lain kayak ruang administrasi dan perpustakaan untuk SD juga ada standar minimalnya. Ini menunjukkan kalau fasilitas pendukung itu sama pentingnya. Nah, kita sampai di bagian terakhir dan mungkin yang paling penting. Gimana cara mewujudkan semua ini? Aturan ini kerennya nggak cuma ngasih daftar perintah, tapi juga ngasih tahu caranya. Jadi, ada 2 cara buat sekolah memenuhi standar ini. Yang pertama, ya mandiri. Sekolahnya menyediakan semuanya sendiri. Tapi yang kedua ini yang menarik, yaitu berbagi sumber daya. Maksudnya, sekolah nggak harus punya semuanya. Mereka bisa kerjasama. Misalnya, pinjam lab komputer di universitas terdekat. Atau pakai lapangan olahraga punya desa. Ini kan solusi cerdas dan efisien banget. Jadi pada akhirnya semua detail teknis, semua angka dan aturan yang kita bahas tadi, semuanya itu muaranya ke satu hal. Tujuannya bukan cuma biar sekolah bisa centang-centang daftar kepatuhan, bukan itu. Tujuannya adalah menciptakan sebuah tempat yang aman, sehat dan mendukung. Sebuah ekosistem di mana setiap anak bisa tumbuh dan mencapai potensi terbaiknya. Aturan ini sudah ngasih kita cetak biru yang sangat jelas. Peta jalannya udah ada. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita. Coba diperhatikan sekolah-sekolah di sekitar Anda. Udah seberapa dekat mereka dengan standar ideal ini? Dan apa ya yang bisa kita lakukan untuk bantu mereka jadi lebih baik lagi?